Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu. Ya. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dalam acara kajian rutin kita ya, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan bahasan kita masih seputar tentang al-muslim ya, al-muslimu ma'a asdiqaihi wa ikhwanihi ya. Itu judul besar kita ya, al-muslimu ma'a ikhwanihi wa asdiqaihi ya. Ini masih berlanjut pembahasannya. Pada pertemuan yang kemarin ya, maksud saya pada episode yang lalu itu sudah kita bahas terkait dengan subtemanya yaitu rafiqun bi ikhwanihi. Seorang muslim itu senantiasa dia rafiq, itu berlemah lembut dengan teman-teman, dengan saudara-saudaranya. Kita buka saja dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu. Ini saya sebutkan kembali untuk menghubungkan begitu ya kajian kita yang lalu dengan yang sekarang. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah kelembutan itu ya, sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pada suatu perkara kecuali kelembutan itu akan zanah, akan menghiasi, akan memperindahnya. Wa la yunza'u min syai'in, dan tidaklah dicabut ya kelembutan itu dari sesuatu illa syanah, kecuali akan terjadi keburukan atau akan terjadi jelek ya. Akan terlihat kejelekan di situ. Jadi memang rifqu itu berlemah lembut, tenang, santai, itu sesuatu yang sangat dituntut ya dalam agama ini ya. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah ya. Sungguhnya kelembutan itu ya tidak ada pada suatu perkara kecuali dia akan menghiasinya, kecuali dia akan membuat indah perkara. Sebaliknya tidak ada dicabut ya keindahan, kelembutan itu dari suatu perkara kecuali perkara itu akan syanah, akan buruk, akan jelek dan sebagainya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Maksudnya di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ini adalah menjelaskan ya sekaligus juga memperkuat firman Allah Azza wa Jalla yang sebelumnya sudah kita baca, yaitu bahwa seorang muslim ya, seorang mukmin, Allah Azza wa Jalla gambarkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54 itu, adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Mereka ini merendahkan diri mereka ya kepada orang-orang beriman, tapi 'izzatin 'alal kafirin. Tapi kalau orang-orang kafir mereka a'izzah, memiliki kewibawaan, memiliki kemuliaan begitu. Jadi sama orang kafir tegas gitu, tegas tapi yang terukur ya, bukan berarti tegas langsung menzalimi mereka juga, tidak ya. Tegas dalam pengertian bahwa mereka ini tidak tunduk ya, tidak merendahkan diri mereka. Mereka harus bangga dengan keislaman mereka sendiri gitu ya. Oleh karena itu dikatakan, tapi kalau sama-sama orang-orang beriman ya saling saling merendahkan diri, saling tawadhu. Tapi kalau a'izzatin 'alal kafirin, sama orang kafir tegas gitu. Sama orang kafir jangan pelangak-pelongok gitu kira-kira ya. Harus tegas ya, tapi sekali saya sampaikan tegas yang terukur, bukan tegas berarti boleh kita zalimi, tidak. Kita bangga dong dengan keislaman kita. Kita berani menempatkan keislaman kita di hadapan mereka. Jangan kita mencela-mencela gitu kan. Ketika ada satu perkara ya, kita melupakan agama kita, enggak. Karena mungkin berhadapan dengan mereka, enggak. Ya, seorang muslim itu jujur di mana dan kapan saja pun dia. Seorang muslim itu selalu konsekuen dengan ajaran agamanya. Sehingga walaupun di situ umpamanya kalangannya, bi'ahnya mungkin orang-orang kafir gitu kan, tapi dia tetap istiqomah dengan ajaran agama. Apa contohnya? Dia tidak akan mau makan dengan makanan mereka karena mungkin makanan mereka ini
tidak ada hal-hal yang dilarang di situ dalam agama kita umpamanya. Dia menjauhkan itu. Ya, walaupun mungkin itu lingkungan mereka lalu kita gabung-gabung enggak. Jadi aizzah ya. Aizzatin itu sebuah kebanggaan, sebuah kemuliaan harus dinampakkan bahwa kita ini bangga dengan keislaman kita, bangga dengan keimanan kita, ya kita menjalankan ya Islam ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau bersama orang-orang mukmin ini lembut ya, saling tawadhu dan lain. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Ini saya kira untuk mencoba mengikat bahasan kita yang lalu dengan yang sekarang. Baik, kita lanjutkan. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang bahagia. Wa tatajalla qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'atan wa tatajalla li'ainil muslimi syakhsiyatul rasuli al-karim fi siratihi. Dan nampaklah li'ainil muslim ya, nampaklah nyatalah di hadapan seorang muslim. Apa yang nampak di hadapan seorang muslim? Syakhsiyatul Rasul Al-Karim adalah karakter kepribadian Rasul yang sangat mulia. Fisiratihi, di dalam sejarah hidupnya. Jadi karakter Rasul itu Masya Allah. Karakter Rasul yang paling terbaik di dunia ini yang pernah ada kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang baik bagi kamu. Fa idza hiya kulluha rifqun wa damathatun wa karamun wa khuluqun. Maka ternyata semua karakteristik Rasul itu, karakter Rasul itu semuanya adalah rifqun, kelembutan. Wa dathamatun, dathamah itu adalah kelemah lembutan, ya. Lembut, kelemah lembutan sama, ya. Wa karamun, kemuliaan, wa khuluqun, dan akhlak yang sangat mulia. Itulah karakter Rasul. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau dalam surah Al-Qalam ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu Quran. Maksudnya apa? Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran beliau laksanakan, apa yang dilarang dalam Al-Quran beliau tinggalkan. Nah, kana khuluquhul Quran sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'raf anhu yawman annahu afhashu fi lafzin. Ya, tidak pernah dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari pun, ya, sekalipun annahu afhash artinya dia itu berbicara kotor. Fi lafzin artinya berbicara kotor dalam ucapannya. Wala la'ana, dan beliau tidak juga melaknat. Wala sabba musliman, atau dia mencaci maki seorang muslim, enggak pernah. Jadi enggak pernah beliau melaknat, enggak beliau pernah mencaci seorang muslim. Ingat ya, yang muslim begitu. Kalau orang yang kafir ada doa-doa beliau melaknat orang-orang kafir, itu lain ya. Ini ceritanya sama-sama muslim gitu. Tapi orang kafir nanti kok, Ustaz, bukankah Nabi SAW berdoa ya, di doa kunut nazilahnya beliau berdoa kepada orang-orang kafir untuk dilaknat oleh Allah? Iya ada. Tapi ini ceritanya kepada kaum muslimin. Nah, gitu ya, karena beliau sangat lembut dengan orang-orang beriman. Wa huwa dza Anasun radhiyallahu anhu. Ini dia Anas radhiyallahu anhu. Khadimuhu wa mulazimuhu. Ya, khadimuhu artinya pelayan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa mulazimuhu, dan orang yang selalu bersama beliau. Ya. Yasifu khuluqahu al-'azima. Anas bin Malik ini ya menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan tentang akhlak beliau yang sangat agung. Fayaqul, lalu Anas bin Malik pun menceritakan selengkapnya bagaimana sesungguhnya akhlak beliau yang sangat agung itu. Kita lihat. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan, tidak adalah ya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fahishan, bercakap-cakap kotor. Wala la'anan, dan juga tidak melaknat. Wala sabban, wala sabbaban, bukan juga orang yang suka mencaci maki. Karena yaqul, adalah beliau SAW berkata, indal ma'tabah, ketika beliau menegur. Ketika beliau menegur artinya ketika beliau melihat ada sesuatu yang tidak layak gitu kan, sesuatu yang perlu untuk dikritisi.
Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bagaimana Nabi SAW kalau menegur sesuatu yang tidak pas begitu. Kata beliau, malahu tariba jabinuh. Ada apa dengannya? Ya, ada apa dengannya? Mengapa ia mengotori dahinya? Ah, gitu kira-kira. Kenapa dia mengotori dahinya? Kira-kira atau mungkin dengan bahasa kita yang lebih apa ya, lebih merakyat begitu kira-kira. Kenapa dahinya berkerut? Ah, kira-kira begitu. Jadi kenapa dahinya berkerut? Kenapa dahinya apa namanya? Mengapa dia mengotori dahinya dan seterusnya dan seterusnya. Ini jadi memang kiasan ya. Maksudnya di sini adalah kalau kita katakan di sini maknanya katanya qila fi tafsir hadil ibarah ya. Beliau dikatakan tentang tafsir hadil ibarah yaitu ungkapan dari perkataan ini. Arada Nabi sallallahu alaihi wasallam biha du'aan lahu bi kasratis sujud fi dzalika hidayatun lahu wa islah. Jadi kata beliau kata apa namanya ini? Kata pensyarah di sini maksud dari ada apa baginya? Kenapa dia mengotori dahinya? Maksudnya di sini katanya ini tafsir ibarat ini atau ungkapan ini adalah Nabi SAW menginginkan dengan kata-kata ini, dengan ungkapan ini sesungguhnya du'aan lahu. Doa baginya. Dengan bekas roti sujud, dengan memperbanyak sujud. Kenapa? Karena dengan sujud itulah dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk, dan islah. Itu perbaikan diri. Ah gitu. Jadi Nabi SAW kalaupun menegur orang gitu dengan kata-kata malahu tariba jabinuhu. Ada apa dengannya? Kenapa dia mengotori dahinya? Jadi sebenarnya doa. Kenapa dia enggak memperbanyak sujud saja? Yang mudah-mudahan dia bisa memperbanyak sujud. Dengan dia memperbanyak sujud maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah dan akan mendapatkan perbaikan. Dengan demikian dia tidak akan melakukan kesalahan. Nah, demikian kira-kira apa namanya ini makna secara singkat ya dari pernyataan Anas bin Malik ketika beliau menceritakan bagaimana Nabi SAW ketika menegur ya ketika ada orang yang melakukan kekeliruan ataupun kesalahan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Malahu tariba jabinuhu. Kenapa ada apa dengannya? Kenapa dia mengotori dahinya? Nah, ini sebenarnya doa, ungkapan ini doa beliau sesungguhnya agar orang ini semakin memperbanyak sujud kepada Allah. Dengan dia memperbanyak sujud ya, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan demikian dia akan Allah Azza wa Jalla akan perbaiki dirinya, akan membaguskan dirinya dan lain sebagainya sehingga dia tidak akan mengulangi kesalahannya itu. Jadi luar biasa nih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita memang ya banyak kita dengar cerita ya bahwa ketika orang tua marah kepada anaknya, marah apapun dia, jangan memaki gitu. Jangan memaki dan jangan mengatakan kata-kata yang jelek. Katakan saja, kita katakanlah, wahai ulama, janganlah melakukan kayak gitu, janganlah sakiti adiknya wahai ulama kita bilang, ya. Ulama kita bilang gitu, ya. Kita bilang wahai ulama gitu. Padahal mungkin dia belum ulama dia kan, tapi itu doa dari orang tua gitu. Atau kita katakan, wahai imam Masjidil Haram, janganlah ganggu adiknya gitu. Kita bilang dia menjadi imam Masjidil Haram nantinya. Atau kita katakan, wahai penghafal Al-Quran, walaupun mungkin dia ikro aja enggak gitu kan. Tapi itu di doa gitu, doa orang tua. Jadi lagi-lagi dia apa namanya nih, lagi-lagi dia sedang main, sedang mungkin ganggu adiknya atau apa gitu kan. Ini kita ucapkan. Nah, dengan kata-kata itu. Jadi itu semuanya doa ya mudah-mudahan dia seperti yang kita ucapkan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Salam TV, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang berbahagia, nampaknya kita harus jeda sebentar ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bertahan terus ya di Salam TV sahabat keluarga muslim. Kita akan kembali setelah yang satu. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita sudah satu paragraf lah ya, mungkin dengan bahasa akademik yang kita pinjam sebentar. Jadi satu paragraf itu sudah kita selesaikan. Kita akan masuk ke paragraf berikutnya dan ini kita akan masuk ke subtema yang lain. Jadi ini kan sebenarnya pembahasan kita ini tadi lanjutan dari itu tadi, Rafiqun bi ikhwanihi yang itu pada pekan lalu udah kita bahas ya.
Ini sudah kita rafiqun bi ikhwanihi, yaitu orang yang lembut dengan saudara-saudaranya. Ini sekarang kita akan lanjutkan la yaghtabuhum. Ini subtema yang baru ya. Jadi maka saya katakan dengan meminjam bahasa akademik sedikit, paragraf baru. Ah, begitu ya. La yaghtabuhum, seorang muslim tidak mau menggibah saudaranya. Tidak mau menggibah mereka. Ini dia seorang muslim. Ya. Menggibah itu sederhananya begini. Dzikruka akhaka bima yakrah gitu. Dzikruka akhaka ma yakrah. Kata Nabi SAW, dikatakan ghibah itu adalah engkau menyebut sesuatu ya tentang saudaramu yang dia benci gitu. Yang dia benci. Dzikruka akhaka ma yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia benci gitu. Apa yang dia benci umpamanya? Dia umpamanya apa ya? Kita katakanlah dia sedikit perutnya agak besar gitu. Mungkin istilah orang buncit gitu kan, perutnya besar. Tapi kadang-kadang perut besar kalau di kampung-kampung dianggap orang hebat, orang kaya kan gitu ya. Tapi mungkin sebagian orang kalau perut besar ini kan enggak apa ya, zero pack, atau orang kan mestinya six pack gitu ya. Apa 6 apa dia? 3 itu kan. Berbentuk perutnya gitu. Ini kadang-kadang kita bulat gitu aja kan. Ya syukur alhamdulillah masih ada punya perut kan. Bagaimana dengan orang enggak punya perut kan gitu. Jadi maksud saya bahwa itu mungkin saudara kita nggak suka kalau disebut itu gitu. Ah, perut antum besar kali sih, perut antum buncit kali sih gitu kan. Sekalipun mungkin apa ya, guyon gitu kan, guyon gitu. Tapi dia nggak suka umpamanya itu ghibah. Ghibah. Jadi bukan sesuatu yang nggak ada yang kita ada-adakan, itu hancur lagi, itu lebih hancur lagi. Itu namanya adalah kedustaan gitu. Ini sesuatu yang ada pada diri saudara kita. Itu kan sahabat nanya kayak gitu, ya Rasulullah afaraita fi akhi ma aqul. Apa pendapat Anda ya Rasulullah, yang aku katakan itu ada betul saudaraku. In kana fi akhika ma taqul faqad ibtaghta. Kalau memang itu ada dalam diri saudaramu, itulah ghibah. Kalau enggak faqad bahatta. Kalau enggak kau melakukan kedustaan. Itu nanti kita akan lanjutkan. Ini sekedar apa saja, mungkin prolog lah ya, preambule ataupun pembukaannya dulu gitu. Jadi seorang muslim itu ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an tidak menghibah. Jadi kalau udah begini banyak kali larangan, apa yang mesti kita lakukan kan gitu? Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Banyak baca Al-Quran, banyak zikir gitu loh. Maka kata para ulama, zikrullah dawaun wa zikrun nasi daun. Mengingat Allah itu adalah obat. Sementara kita mengingat manusia itu adalah penyakit gitu. Kalau kita ingatkan manusia kan akan timbul kedengkian, akan timbul keirian, akan timbul ini dan itu gitu. Makanya kan banyak larangan kan dalam Islam ini dikontrol. Ini kan tidak boleh menggibah. Kemudian juga dikatakan siapa yang nggak bisa bicara yang baik, hendaklah diam kan gitu. Jadi ini sebenarnya menggiring kita ya untuk bagaimana kita nggak banyak bicara. Kalau bicara yang baik, bicara yang benar. Kalau nggak bisa, udah potensi kita yang tinggi untuk bisa bicara ini, nikmat bicara ini. Gunakan dia untuk kebaikan. Baca Al-Quran setiap hari. Sibukkan dengan membaca Al-Quran lisan kita ini. Sibukkan lisan kita ini untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibukkan lisan kita ini untuk zikir. Dengan itu kan dia nggak ada lagi kesempatan kan untuk bicara yang bukan-bukan. Ya, selengkapnya kita lanjutkan saja apa yang beliau Syekh sampaikan terkait dengan masalah ini. Wal muslimul haqqu as-sadiqu yahfazu ghaibata ikhwanihi. Seorang muslim ya yang jujur, yang tulus, yang sejati, yang jujur ya. Yahfazu, dia menjaga ghaibata ikhwanihi. Dia menjaga ketika ghaibah ini bisa maknanya fitnah ya. Menjaga tidak memfitnah saudaranya dan wa asdiqaihi dan teman-temannya. Ketika dia tidak ada gitu. Ya. Jadi kita ulangi maksudnya, wal muslimul haqqu, seorang muslim yang sejati, as-sadiqu, yang jujur, yang tulus, dia menjaga ghaibata ikhwanihi, dia menjaga ketidakadaan saudaranya dan teman-temannya. Maksudnya ketika saudaranya enggak ada, ya, dia tidak memfitnahnya, dia tidak berbicara tentang mereka gitu. Nah, yang namanya ghibah ini kan di mana disebut? Di belakangnya kan gitu. Di belakang orang itu yang digibahi. Kalau di depannya nanti bisa berantam kan, itu bisa kontak fisik. Ini kan istilahnya menyakiti yang bersifat verbal gitu kan. Jadi ada kan menyakiti itu kan ada dua. Ada yang menyakiti fisik secara fisik gitu. Ada verbal. Verbal itu dengan kata-kata. Ya. Jadi seorang muslim yang sejati itu, yang tulis itu, dia akan menjaga ketidakadaan saudaranya, tidak akan dia fitnah dan teman-temannya.
Ada orang kadang-kadang ketika nggak ada kita kan, kalau kita lagi ada, Masya Allah ya kita dipuji-puji, Masya Allah engkau adalah orang yang hebat, engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang santun, engkau begini ya, semeter kita berpindah gitu kan, 2 meter gitu, nah, barulah kita terbuka semua. Itu nggak jelas bang orangnya itu, gitu kan, dimulai aja dengan mukadimahnya itu dulu. Mungkin orang kan akan nanya lagi, gimana nggak jelas, baru mulailah ini disebutlah semua gitu. Ya, itu kan kadang bukan hanya sekedar ghibah, masuk ke justru ke fitnah dan mengada-ngada gitu. Itu kedustaan semua dari awal sampai akhir ya. Fala yaghtabuhum, maka dia tidak menggibah mereka. Walaupun saudara-saudaranya itu, teman-temannya itu nggak ada di hadapan dia, nggak menggibah. Li'annahu ya'lam anna al-ghibata haramun binasil Qur'anil Karim. Ya, karena dia tahu ya bahwa menggibah itu menceritakan aib dan keburukan orang ya, itu haram binasil Qur'anil Karim, dengan teks dari Al-Qur'anil Karim. Apa teksnya? Kita lihat firman Allah Azza wa Jalla, wala yaghtab ba'dukum ba'dha wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah menggibah sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah suka salah seorang kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati, yang sudah mayit, yang sudah bangkai? Fakarihtumuh. Tentu kalian nggak mau, tentu kalian nggak suka. Fakarihtumuh, kalian benci gitu ya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, gitu. Jadi ayat yang mulia ini terdapat dalam surah Al-Hujurat ya, ayat yang ke-12, nanti bisa dicek di rumah masing-masing. Jadi janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka salah seorang kalian ayyakula lahma akhi, dia memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangke. Gitu. Kita mau rupanya makan daging manusia, enggak kan? Apalagi daging manusia udah jadi bangke gitu. Yang ayam kampung aja yang enak gitu kan. Kita kalau jadi bangkai nggak mau kita makannya. Ini apalagi manusia gitu kan. Ya, kita nggak mau. Fakarihtumuh, kalian akan benci. Wattaqullah, oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Inna nafsal muslimi al-murhafata al-muta'addibata bi adab al-islami al-murtashifata min rahiqi akhlaqihi la taqsha'irru min hadhihi surati allati rasamaha al-Qur'anu al-Karim lil mughtab ya'kulu lahma akhihi maitan bi kalimatin yatawaffahu bi kalimatin yatafawwahu biha anhu fi ghiyabihi fa idza huwa yusari'u ila taqwa allati dayyalallahu biha ayatul ghibah wa yaludhu bi taubatin nasuhi minha in tawarrata fiha wa yumsiku alaihi lisanahu fala yutalliquhu ala ikhwani illa bi khairin dzakiran qaula rasuli al-karimi. Nah, kita lihat dulu ya. Inna nafsal muslim, sungguhnya jiwa seorang muslim al-murhafah. Al-murhafah itu yang bijaksana. Al-muta'addibah, yang beradab, biadabil Islam, dengan adab-adab Islam. Al-murtashifah, yang jiwanya telah minum min rahiqi akhlaqi, dari keindahan akhlak Islam. Ya, la taqsha'irru, dia akan bergetar, dia akan ketakutan, gitu ya, menggigil. Taqsha'ir itu menggigil, bergetar gitu ya. Bergetar dia, ya, takut dia min hadhihi surah, dari gambaran yang dijelaskan oleh Al-Qur'anil Karim lil mughtab, bagi orang-orang yang suka menggibah saudaranya. Dia akan takut itu. Dia akan bergetar dia jiwanya. Nggak mampu dia membayangkan bagaimana ancaman dan hukuman yang disediakan oleh Allah. Dia akan takut. Ya'kulu lahma akhihi maitan, dia memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangke. Bi kalimatin yatafawwahu biha, dengan kalimat-kalimat yang dia ucapkan, dengan kalimat-kalimat tersebut dari dirinya, fi ghiyabihi, ketika saudaranya enggak ada. Gitu. Ketika saudaranya enggak ada kan menggibah. Itu dia. Yang inilah, yang kakinya begini. Betul kakinya yang pincang, tapi enggak boleh kita itu. Itu qadarullah, dia begitu. Enggak boleh kita, mungkin kalau bahasa sekarang bully atau apalah gitu. Enggak boleh, biarkan.
Ya, jadi Ustadz kadang-kadang kita memang mau menceritakan apa ya supaya guyon, nggak boleh guyon gitu. Saudaramu suka nggak diguyoni kayak gitu? Nggak suka. Siapapun kita jujur aja gitu loh. Makanya kata para ulama, ilmu itu mahal, ilmu itu berharga, mulia. Kenapa? Dalil yang paling rendah digunakan oleh para ulama adalah alla yarda ahadun an yuqal anta jahil. Nggak ada orang mau dikatakan jahil kan. Walaupun dia jahil pada hakikatnya. Tapi nggak mau kan, bodoh sini dulu. Mau orang kayak gitu rupanya? Nggak mau kan. Ya walaupun memang dia bodoh di situ, tapi jangan dipanggil bodoh juga lah, kan gitu kira-kira ya. Jadi maksudnya para ulama ingin jelaskan begitulah mulianya ilmu. Maka ini juga begitu. Ya. Mau rupanya mungkin dia cacat ya. Qadarullah dia mungkin lahir juga matanya mungkin juga nggak sempurna gitu kan. Telinganya juga mungkin ada yang bengkok. Banyak kan orang saya sendiri banyak ini. Ya, semua kita saya kira punya kekurangan gitu masing-masing. Tapi Allah SWT melarang kita agar tidak menceritakan itu, tidak menyebut-nyebutkan itu gitu loh. Enggak boleh. Ya, karena ada ustaz sama saudara kita yang betul dia pincang kok, enggak boleh. Memang betul dia pincang kok, kenapa rupanya? Anda yang enggak boleh mengata-ngatainya gitu. Nyebut-nyebutnya. Nah, gitu loh. Jadi ingin saya maksudkan di sini apa ikhwan? Yang ingin saya maksudkan di sini para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an bahwa begitu besarnya ancaman Allah SWT kepada orang-orang yang melakukan ghibah ini. Dan dosa ghibah ini berbahaya kita ya. Ghibah ini besar sekali ininya. Bisa saja kita menggibah satu suku umpamanya. Atau satu negara, atau satu kabupaten. Ini berbahaya. Ini suku Batak ini, saya orang Batak ya gitu. Bilang orang, ini suku Batak ini nggak jelas ini gitu kita bilang. Sebagai contoh ya. Ini kena semua kita, kaum muslimin yang ada di situ kan. Gitu. Ya, makanya berbahaya. Jadi makanya saya nasihatkan, kita mencoba untuk berhemat dalam berbicara. Kalau kita memang potensial bicara banyak, gunakan itu untuk apa? Gunakan itu untuk tilawatil Quran. Gunakan itu untuk membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Gunakan itu dalam rangka beramar ma'ruf nahi munkar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya pun waktu kita berakhir untuk ini ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Bertahan terus dalam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang masih setia dan para penonton dan hadirin yang berbahagia. Kita lanjutkan kembali. Jadi seorang muslim dia nggak akan mau dia nggak akan mau melakukan menggibah itu karena dia tahu itu seperti dia menggibah itu seperti dia memakan bangkai saudaranya. Karena apa? Karena kalimat-kalimat yang diucapkan yang keluar dari mulutnya ketika saudaranya tidak ada. Maka bagaimana kalaupun qadarullah dia jatuh ke situ? Kan bisa jadi. Saya kira masing-masing kita ini adalah bagian dosa itu kan. Bagian dosa menggibah orang gitu. Atas saya pun ada. Maka saya mohon ampun kepada Allah. Kemudian minta maaf kepada orang yang pernah saya gibahi. Begitu kan. Nah. Maka ketika dia jatuh kepada perbuatan ghibah itu. Fa'idha huwa yusari'u ila taqwa. Maka dia segera bertakwa kepada Allah. Maka dia segera bertakwa kepada Allah. Allati dhayyalallahu biha ayatal ghibah. Yang Allah lampirkan ayat itu ya di ujung ayat ghibah. Itu kan kalau kita kembali ke ayat tadi, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maka Allah tutup ayatnya yang mulia ini, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya kemungkinan itu ada. Kalau memang itu ada obatnya, ini ceknya kita udah makan racun tuh, itu racunnya tadi itu kan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha menyayang, lagi Maha penyayang. Nah, di sini menunjukkan apa ikhwan? Bahwa memang ketika kita terjatuh ke perbuatan ghibah itu, yang pertama mesti kita lakukan adalah segera bertakwa kepada Allah SWT. Bertakwa kepada Allah karena ini terkait dengan dosa dengan makhluk. Yani hukukul adami, hak-hak anak Adam. Maka nggak cukup kita bertobat kepada Allah. Jadi tidak hanya partikel, tapi horizontalnya juga dibuat gitu. Jadi tidak hanya ke atas begini, ya itu urusan dengan Rabbul Alamin, tapi juga ke horizontalnya.
Jadi setelah kita bertobat kepada Allah, minta dihalalkan. Minta maaf kepada orang yang kita gibahi. Minta maaf kepada orang yang kita gibahi, ikhwan. Ya. Setelah itu apa lagi? Wa yaludu bi taubati an-nasuhi minha in tawarrata fiha. Dan dia segera bertaubat, taubat nasuha dari perbuatan ghibah itu jika dia telah jatuh ke dalamnya. Jika telah jatuh ke dalamnya, jangan keasyian, jangan menikmati, jangan jangan malah santai-santai aja, malah neruskan lagi. Enggak. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus apa lagi? Wa yumsikul alaihi lisanah, dia menahan lisannya gitu. Dia tahan lisannya, ikhwan. Enggak mau lagi. Ampun dia, taubat dia. Fala yutliquhu ala ikhwanihi illa bi khairin, maka dia tidak akan mengucapkan, dia akan tidak lepaskan lisannya untuk berbicara tentang saudaranya kecuali kebaikan. Kalau kita menyebutkan kebaikan saudara kita enggak ada masalah, tafadhol. Masya Allah si Polan itu ya, rajin kali kalau ngaji. Kalau ada taklim, kajian, beliau hadir itu. Walaupun mungkin badan beliau kadang-kadang enggak enak gitu, atau kadang-kadang agak flu atau agak demam gitu. Tapi beliau hadir, umpamanya. Atau kita sebut Masya Allah ya, anak-anak beliau semuanya masuk pondok. Ya, Masya Allah ya, anak-anak beliau semuanya hafiz Quran umpamanya. Enggak masalah. Itu kebaikan semua. Ya. Atau kita katakan Masya Allah ya, beliau itu rajin sholat berjamaah dengan jalan kaki beliau. Karena beliau ingin mendapatkan pahala yang baik dari Allah. Karena kan beda kan ganjaran orang yang naik kendaraan begitu kan, dengan orang yang jalan kaki ke masjid untuk sholat jamaah umpamanya. Yang seperti itu nggak apa-apa. Itu kan kebaikan semua kita sebut. Apalagi tujuan kita menceritakan saudara kita ini dalam rangka juga untuk motivasi yang lain gitu. Ini luar biasa. Tapi kalau kita sebutkan pribadi-pribadinya yang jelek, ini nggak boleh. Itu ghibah. Kalau kebaikan tafadhol gitu. Dzakiran qaula Rasuli al-Karim, karena dia mengingat perkataan Rasul yang mulia. Di samping tadi sudah ada ayat, kemudian juga dia mengingat perkataan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Atadaruna mal ghibah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Jadi bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum wa ardahum jami'an mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kami enggak tahu ya Rasul. Ini ketawaduan sahabat, ya. Radhiyallahu taala anhum wa ardahum jami'an. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui, yang lebih mengetahui. Qal, lalu Nabi SAW mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Itulah ghibah. Ya, menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Nah, gitu, ya. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul, ya Rasulullah. Bagaimana pendapatmu jika yang aku katakan itu tentang saudaraku ada, memang dia punya itu. Contoh kulitnya agak gelap ya. Kayak kulit saya ini kan agak gelap ini. Woi, kulitnya agak hitam, kulitnya enggak bersisik gitu kan. Itu bagaimana? Itu yang disebutnya dan itu fakta gitu. Itu bukan ada fakta. Qal in kana fihi ma taqul, kalaulah yang kau sebutkan itu ada pada diri saudaramu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ibtaghtah, itulah engkau telah menggibahnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Kalaulah enggak ada yang kau sebut di situ, yang kau mengada-ngadanya, enggak adanya tentang saudaramu di situ. Artinya dia pincang, tapi enggak pincang, dia juling, itu enggak juling, dia kita pendengarannya enggak bagus, tuli gitu. Padahal pendengarannya bagusnya. Wa illam yakun fihi, jika enggak ada yang di situ kau sebutkan, faqad bahattah, engkau telah berbuat kedustaan. Jadi enggak ada yang benar gitu loh. Kalau kita menceritakan yang benar ada di situ faktanya dan itu keburukan dia suka enggak suka, maka kita kena ghibah. Kalau yang memang enggak ada yang kita ceritakan, kita kena ngomong dusta. Jadi dari mana kita? Enggak ada. Makanya dari sini larangan tentang tidak boleh menggibah. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis yang lain mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah diam dan hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya, ini sungguhnya menggiring kita ya untuk mengkerucutkan ya lisan kita ini untuk dekat dengan Allah dengan membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Karena kita ini sudah sudah dibingkai atau dipagari gitu agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau kata-kata yang sifatnya menyakiti. Gitu ya. Makanya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Indah sekali ajaran Islam ini. Indah sekali. Ya.
Di samping ini juga nanti bisa membuat permasalahan, permusuhan di antara saudara kita kan. Kalau tahulah dia kita menjelek-jelekkan dirinya atau menyebutkan kejelekan-kejelekannya, dia marah kan. Marah. Nah, dari situ apa yang terjadi? Maka persatuan akan bisa terkoyak kan. Persatuan bisa terkoyak, ya. Kemudian juga persatuan bisa juga pecah, ya. Persatuan bisa jadi retak dan lain sebagainya kan. Gara-gara itu. Ya. Makanya lisan kita ini perlu kita jaga agar tidak menggibah. Mudah sekali kita menggibah saudara kita. Pak Ustadz, kenapa kalau kita bicara gibah menceritakan aib-aib orang lain itu keenak aja bawaannya? Ya, kita nggak terasa 2 jam kita bicara gibah orang, gibah sana, gibah sini, gibah sana, gibah sini. Kenapa enak Pak Ustadz? Setan bekerja keras. Setan itu bekerja keras 1 ke 24 jam. Ketika kita bicara tentang itu, setan pun membumbui kita, menyemangat kita. Gitu. Biasanya kalau orang cerita gibah itu semangat gitu kan. Semangat gitu. Kalau baca Quran aduh lemas-lemas, nggak makan gitu ya kan. Tapi kalau udah menggibah orang semangat. Yang matanya tadi 5 watt gitu kan, gini, udah mau tidur lah ceritanya gitu kan. Oh ceritakan orang kembali lagi full lagi dia. Jadi ini semangat lagi. Nah, ini tentu setan bekerja aktif ya, bekerja keras, mereka nggak malas-malas dan memang setan nggak ada yang libur gitu. Nggak kayak kita kan. Libur. Enggak. Justru mereka lembur yang ada mungkin gitu kan. Bukan libur, yang ada lembur ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi seorang muslim nggak ada kesempatan dia lagi untuk menggibah. Menggibah kena gitu kan. Menggibah kena. Kalau yang enggak yang dikatakan ya kena lagi, kena dosa kedustaan. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Salah satu caranya ya supaya kita bisa jauh ghibah. Jangan ikuti majelis-majelis yang ada ghibah di situ. Kalau ada umpama kita duduk di situ, ternyata majelisnya majelis ghibah. Kita permisi. Ikhwan, ana permisi ya. Kalau kita bisa larang, mereka alhamdulillah. Tapi kita kalau nggak bisa larang, minimal kita mengingkari dengan hati kita. Yang kedua, kita meninggalkan majelis-majelis lahwun seperti itu. Ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Innal muslima at-taqiyya yatajannamu al-ghibata adh-dhahirata wal khafiyah. Sungguhnya seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, yatajannabu, dia menjauhkan al-ghibah, dia menjauhkan al-ghibah adh-dhahirata wal khafiyah, yang nampak dan yang tersembunyi. Jadi seorang muslim benar-benar dia totalitas memang. Ya, totalitas dia meninggalkan. Seorang muslim bertakwa itu ya menjauhkan ghibah itu totalitas, zahir dan batin, enggak dilakukannya. Hirsan minhu ala alla yakuna akila lahma akhihi bihalin. Karena kesungguhannya, karena keseriusannya, karena kegigihannya agar dia tidak menjadi orang yang memakan daging saudaranya dengan berbagai keadaan. Nah itu dia. Karena dia nggak mau ya memakan daging saudaranya. Apalagi tadi dengan bahasa Al-Quran itu maitam gitu. Bangkainya gitu. Lahma maitam gitu. Daging yang sudah menjadi bangkai. Kita aja kalau daging lembu aja gitu. Yang seger dia. Ya, kemarin seger gitu kan. Sekarang jadi bangkai umpamanya. Nggak mau kita daging kambing. Daging sapi gitu kan. Ya. Wa tanzihan lisani. Yang pertama karena dia nggak mau menjadi orang yang memakan daging saudaranya. Yang kedua, wa tanzihan lilisanihi, dan karena membersihkan, ya, mensucikan lisannya, an yakubahu finnar, bahwa dia akan terjungkal ke api neraka, bahwa dia akan menelengkupkan dirinya ke dalam api neraka. Jadi pertama dia, kenapa dia meninggalkan ghibah secara totalitas, baik yang zahir maupun batin? Karena pertama dia tidak mau menjadi orang yang memakan daging saudaranya. Yang kedua, karena dia ingin mensucikan, membersihkan lisannya. Karena sebab lisan itu banyak orang yang terjungkal, terbanting, terpelanting, tersungkur ya ke dalam api neraka gara-gara lisan. Kama jaa fi tahdhirin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Muadzin, sebagaimana hal itu datang di dalam peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, hina akhadha bi lisanihi, ketika dia menunjuk ke lisannya, ya. Baik ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, tampaknya waktu kita untuk episode ini sudah berakhir, tak terasa rasanya sudah habis. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pada episode yang berikutnya, ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat, dan ini tentu nasihat ini saya tujukan kepada diri saya pribadi dan seluruh pemirsa Salam TV Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Baik, kita tutup kajian kita ini. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ha ha ha